Selamat malam pemirsa, inilah Wah News Bola. Edisi kali ini akan membahas mengenai legenda Timnas Jepang. Keisuke Honda menaruh respek yang sangat dalam untuk Timnas Indonesia. Dia berharap Garuda terbang tinggi di Piala Dunia 2026. Informasi lainnya pemirsa, keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 mendapat sorotan dari media Malaysia dengan menulis bahwa pencapaian Garuda memicu rasa iri publik negeri jiran. Pemirsa, inilah Wah News Bola selengkapnya. Legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda memberikan dukungan langsung kepada Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Mantan bintang AC Milan itu mengaku terkejut dengan lompatan maju sepak bola Indonesia yang dinilai sangat pesat dalam 2 tahun terakhir. Legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda menyampaikan dukungan hangatnya kepada Timnas Indonesia agar bisa menorehkan sejarah dengan lolos ke Piala Dunia 2026. Mantan bintang AC Milan itu mengaku kagum dengan perkembangan pesat sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ia tak menyangka tim Garuda bisa menunjukkan lompatan performa yang begitu signifikan hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Dukungan Keisuke Honda datang hanya beberapa hari setelah Timnas Indonesia memastikan langkah ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada Kamis, 5 Juni 2025, skuad asuhan Patrick Kluivert menumbangkan Cina dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemenangan tersebut memastikan posisi tim Garuda di peringkat keempat klasemen akhir grup C dengan total 12 poin, unggul dari pesaing terdekatnya Cina dan Bahrain. Hal ini juga membuat Indonesia lolos ke fase berikutnya dan menjaga asa tampil di ajang sepak bola paling bergengsi dunia. Secara peringkat FIFA, Indonesia juga menunjukkan grafik yang terus menanjak. Saat ini Garuda menempati posisi ke-123 dunia, naik hampir 30 peringkat dibanding tahun 2023, sebuah pencapaian luar biasa dalam waktu singkat. Dalam fase kualifikasi, Indonesia tampil solid dengan menumbangkan sejumlah tim kuat seperti Vietnam 2 kali, Bahrain, Cina, dan bahkan Arab Saudi menunjukkan kedewasaan permainan dan kekompakan tim. Kini di era kepelatihan Patrick Kluivert yang baru saja mengambil alih tongkat estafet dari Sintayong, ekspektasi terhadap Timnas Indonesia semakin tinggi. Dengan pondasi yang kuat dan semangat juang yang menyala, impian tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah hal yang mustahil bagi skuad Garuda. Keberhasilan Timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mendapat respon dari salah satu media Malaysia. Media tersebut menyebut pencapaian Timnas Indonesia memicu rasa iri publik negeri jiran atas kemajuan sepak bola Garuda. Keberhasilan Timnas Indonesia melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tak hanya mendapat sambutan meriah di dalam negeri, tetapi juga menjadi sorotan media asing, termasuk dari negara tetangga Malaysia. Laga penting melawan Cina yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 5 Juni 2025 menjadi penentu langkah Garuda.
Gol tunggal dari titik putih yang dicetak oleh Ole Romeni membawa Indonesia menang 1-0 atas Cina. Tambahan 3 poin itu membuat Indonesia mengoleksi 12 poin dan mengakhiri babak ketiga di posisi keempat klasemen grup C, cukup untuk memastikan satu tempat di babak keempat kualifikasi. Pencapaian ini rupanya mengundang perhatian dan reaksi dari negeri jiran. Media Malaysia, News Straits Times secara terbuka menyebut bahwa pencapaian Garuda menimbulkan rasa iri di kalangan publik sepak bola Malaysia. Dalam artikelnya, NST menyatakan bahwa penggemar Harimau Malaya kini hanya bisa menyaksikan dari kejauhan ketika Indonesia melangkah lebih dekat ke Piala Dunia. Media tersebut juga menyampaikan penghormatan atas lompatan besar yang dilakukan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. NST bahkan menyandingkan situasi kontras antara timnas Indonesia yang fokus ke kualifikasi Piala Dunia dengan Malaysia yang masih harus berjuang keras demi lolos ke Piala Asia 2027. Pernyataan dari media Malaysia ini memperkuat fakta bahwa timnas Indonesia kini tak hanya disegani di Asia Tenggara, tetapi juga mulai diperhitungkan di level Asia. Keberhasilan menembus babak keempat kualifikasi disertai dengan tren peningkatan performa dan peringkat FIFA menjadi bukti nyata bahwa sepak bola Indonesia tengah berada di jalur yang benar. Masa depan Jay Itzes di bursa transfer musim panas 2025 menarik perhatian klub-klub elit Liga Italia. Dua nama besar Inter Milan dan Bologna dikabarkan berebut mendapatkan tanda tangan Kapten Garuda tersebut, menyusul degradasi Venezia ke Serie B. Bek tangguh timnas Indonesia Jay Itzes tengah menjadi sorotan panas di bursa transfer musim panas 2025. Penampilan impresifnya di lini belakang Garuda ditambah peran sebagai kapten sukses membawa Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Momen penting itu terjadi usai Indonesia menundukkan Cina dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Juni lalu. Kiprah cemerlang Jay di tim nasional berbanding terbalik dengan nasib klubnya Venezia. Tim asal kota Kanal itu harus rela terdegradasi ke Serie B usai finish di posisi ke-19 klasemen akhir Serie A musim 2024-2025. Situasi ini membuat pemain berusia 25 tahun itu menjadi salah satu aset paling diburu di bursa transfer. Beberapa klub elit Italia langsung menunjukkan ketertarikan. Salah satunya adalah Inter Milan, finalis UEFA Champions League 2024-2025 yang dilaporkan telah mengirim pemandu bakat untuk memantau langsung performa Jay bersama Venezia.
Inter disebut tengah mencari bek muda potensial yang bisa berkembang bersama para pemain senior di skuad mereka. Namun muncul pesaing serius dalam perburuan JIZ, yakni Bologna. Klub yang baru saja menjuarai Coppa Italia 2024-2025 itu kabarnya sangat tertarik mendatangkan sang pemain tersebut. Di bawah arahan pelatih Vincenzo Italiano, Bologna dilaporkan telah mempersiapkan proposal resmi untuk diajukan kepada manajemen Venezia. Laporan dari media Italia, Diretta Calcio Mercato menyebut bahwa negosiasi bisa segera dimulai dalam waktu dekat. Sementara itu, rumor kepindahan J ke Inter Milan semakin menguat setelah rekannya di timnas Indonesia, Joy Palupesi, sempat melontarkan candaan yang menyebut J sebagai calon pemain Inter saat keduanya mengikuti pemusatan latihan di Bali. Candaan tersebut dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu spekulasi di kalangan fans. Dengan usia yang masih muda, pengalaman di Eropa, dan performa stabil bersama timnas, JIZ menjadi salah satu komoditas paling menarik di pasar transfer Italia saat ini. Persib Bandung menunjukkan keseriusan menyambut musim 2025-2026 dengan merencanakan pemusatan latihan di luar negeri usai gelar Piala Presiden 2025. Agenda ini disiapkan sebagai bagian dari persiapan menghadapi Liga 1 dan Playoff AFC Champions League 2. Menatap musim baru Liga 1 2025-2026, Persib Bandung menunjukkan keseriusannya luar biasa dalam mempersiapkan tim. Tak hanya membidik prestasi di kompetisi domestik, Maung Bandung juga tengah merancang persiapan matang untuk tampil di kancah internasional yakni AFC Champions League 2 2025-2026. Salah satu langkah penting yang tengah digodok adalah agenda pemusatan latihan atau training camp di luar negeri. Rencana ini digelar sebagai bagian dari program pramusim Persib. Saat ini, manajemen masih mempertimbangkan 3 negara yang menjadi kandidat lokasi pemusatan latihan. Meski belum diumumkan secara resmi, negara-negara tersebut dinilai memiliki fasilitas dan kualitas lawan tanding yang dapat mengasah kemampuan tim. Manajemen Persib, Aditya Putra Herawan, menjelaskan bahwa agenda ini akan dimulai setelah tim tampil di turnamen Piala Presiden 2025. Persib dijadwalkan memulai pramusim pada akhir Juni, kemudian berpartisipasi di Piala Presiden pada 6 hingga 12 Juli 2025. Setelah itu, barulah Enhen Erdiana dan kolega akan diterbangkan ke luar negeri untuk menjalani pemusatan latihan sekaligus bersiap menghadapi babak playoff AFC Champions League 2. Keikutsertaan di kompetisi antar klub Asia menjadi dorongan utama bagi manajemen untuk memberikan pengalaman tanding internasional kepada para pemain. Dengan melakukan pemusatan latihan di luar negeri, Maung Bandung diharapkan mampu meningkatkan mental bertanding dan adaptasi terhadap atmosfer sepak bola global.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Persib tak hanya ingin bersaing di dalam negeri tapi juga menancapkan taringnya di kancah Asia. Luciano Spalletti resmi dipecat sebagai pelatih timnas Italia setelah kekalahan memalukan 0-3 dari Norwegia di laga perdana kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemecatan ini melengkapi deretan hasil buruk Azzurri usai tersingkir dari Euro 2024 dan gagal total di UEFA Nations League. Kabar kurang menyenangkan datang dari sepak bola Italia. Luciano Spalletti resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Italia, menyusul hasil buruk yang dialami Azzurri di awal kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemecatan Spalletti diumumkan secara langsung dalam konferensi pers yang mendadak dan penuh emosi. Mantan pelatih Napoli itu mengonfirmasi bahwa masa jabatannya bersama Gli Azzurri telah berakhir usai kekalahan telak 0-3 dari Norwegia pada laga perdana kualifikasi. Kekalahan tersebut menjadi titik nadir dari serangkaian hasil negatif yang mendera Italia dalam beberapa bulan terakhir. Spalletti yang ditunjuk sebagai pelatih Italia pada 1 September 2023 belum sekalipun mempersembahkan trofi bagi tim nasional. Harapan publik sempat tinggi usai membawa Napoli menjuarai Serie A, namun bersama Azzurri, ia gagal mengangkat performa tim secara konsisten. Federasi Sepak Bola Italia akhirnya mengambil langkah tegas. Meski Spalletti sempat diberi kesempatan untuk memimpin satu pertandingan terakhir saat Italia menang 2-0 atas Moldova, performa tim tetap dianggap jauh dari ekspektasi tim juara Eropa. Italia memang tengah dalam kondisi terpuruk. Setelah tersingkir lebih awal dari Euro 2024 dan gagal tampil impresif di UEFA Nations League, tekanan terhadap Spalletti semakin besar. Kritik keras terus mengalir karena dinilai tidak mampu membentuk pola permainan yang jelas serta kegagalan membaca dinamika pertandingan. Menanggapi kekosongan posisi pelatih, Federasi Sepak Bola Italia langsung bergerak cepat mencari pengganti. Nama Claudio Ranieri mencuat sebagai kandidat kuat, diikuti oleh Stefano Pioli yang saat ini menangani klub di Liga Arab Saudi. Kedua nama tersebut dinilai memiliki pengalaman dan rekam jejak yang mumpuni untuk membangkitkan kembali kejayaan tim nasional Italia. Pemecatan ini menandai akhir yang pahit bagi Spalletti bersama Azzurri, sebuah babak yang dimulai dengan harapan tinggi namun berakhir sebelum sempat meraih satupun gelar. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di Wanyus Bola berikutnya. Setiap Senin sampai Jumat pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV Wanyus.com.